alumni di FMIPA. Ibu Yuni, saya Ibu Yuni ya. Saya adalah salah seorang dari auditor halal dari UNP ya, tergabung di auditor halal itu sejak awal berdirinya LPH UNP ya. Eh, jadi memang sudah berapa tahun tuh ya jadi auditor ya? Eh, sekitar 5 tahun lah ya jadi auditor halal. Dan hari ini ditugaskan oleh Pak Miftah sebagai Kepala Halal Center UNP untuk mengisi materi hari ini terkait dengan Sistem Jaminan Produk Halal atau SJPH ya. Eh, Mungkin supaya lebih enaknya gitu ya, saya sudah mengenalkan diri, ibu-ibu juga saya pengen tahu dari mana saja ini gitu ya, supaya kita tahulah backgroundnya masing-masing gitu ya. Ibu dari mana Bu? Di kantin sis. Kantin Fish Bu ya. Oke. Ibu Dan dari perusahaan Bu Jalan Tak Rancak Benar. eh, perusahaan apa tuh? Makanan minuman. Bukan, sabun pencuci piring. Oh, sabun cuci piring. Oke. Adek, Dari resto. resto Promise. Ya, Di mana tuh? di ICT. Azizi, oke. Kalau Ibu? Dari bis juga Bu. Oke, Cafe. Oke, oke. Ibu? kantin bis juga. Kantin Fish juga, Ibu? Ibu? Taman kantin bis. Adek? Kantin juga. Kantin, oh, banyak kantin Fish ya? Iya. Baik. Kantin bis Oke. namanya ada. Iya, iya, ya bagus. Jadi kantin Fish sangat merespon ya tentang aturan dari BPJPH ini ya untuk menghadapi sertifikat halal yang akan diberlakukan di tanggal 18 Oktober ya, 18 Oktober 2026. Oke, ini dari secara online juga ada ya, berapa ya? Katanya ada yang dari Thailand gitu ya. Oke, eh, mana nih? Oh, ini ya. Selamat siang, Assalamualaikum yang berada di non jauh di sana ya di Zoom ya. Ada Pak Arnud Romale dari Thailand. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, yang lainnya siapa ya? Em, ada ibu atau bapak nih? Mus Muslihat Tunil Adawah Azam. Selamat siang juga, belum bergabung kayaknya. Kemudian ada Anwat Rom, Anwat Romali beda dengan Arnold Romali ya, adik kakak ya. Oke, ada Agnes Permatasari juga. Oke, selamat siang semuanya. Baik, saya akan share screen saja tentang materi hari ini. Sebentar. Progress. Udah kelihatan ya, Ibu ya? Oke, nggak tahu nih saya disuruh panitia untuk mengupload sertifikat kompetensi ini di halaman pertama. Nggak tahu apa tujuannya, tapi biar aja lah ya, itu urusan panitia. Ini nama lengkap saya. Oke, kita masuk ke materi kita hari ini.
pengantar dan implementasi sistem jaminan produk halal atau disingkat dengan SJPH ya. Eh, nah, kita tahu bahwa mungkin tadi Buya Ardi sudah menyampaikan juga ya Ibu-ibu ya bahwa umat Islam itu eh, memang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran ada di beberapa surat ya menyatakan bahwa umat Islam itu harus memakan makanan yang halal, meminum minuman yang halal dan juga menggunakan peralatan-peralatan yang halal ataupun obat-obatan dan kosmetik yang halal. Nah, salah satunya itu kita bisa lihat di surat Al-Baqarah ayat 168 ya yang berbunyi ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan toiban wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin ya. Nah, artinya wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sungguh syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Nah, jadi kalau di Al-Baqarah ayat 168 ini tidak hanya umat Muslim saja yang diperintahkan untuk makan makanan yang halal dan thayyib, tapi sesungguhnya semua manusia itu harus memakan makanan yang halal dan thayyib. Nah, halal mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya, halal itu memang sesuatu yang ada syarat-syaratnya. Thayyib itu adalah segala sesuatu yang bersih, ya bersih, suci, bebas dari najis dan kotoran-kotoran. Dan memang kita diperintahkan untuk memakan makanan seperti itu. eh nah, apa namanya sebagai umat Islam yang mayoritas di Indonesia tentunya pemerintah tidak berpangku tangan tidak apa namanya tidak eh, bukannya tidak peduli tapi sangat peduli dengan apa yang disampaikan di dalam Al-Qur'an tersebut. Nah, salah satu bukti kepedulian tersebut adalah dikeluarkannya peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2021 pada pasal 65 tentang kewajiban dari pelaku usaha ya untuk menerapkan sistem jaminan produk halal. Ya, jadi semua pelaku usaha sebetulnya harus menerapkan sistem jaminan produk halal. Nah, hal ini kemudian diperkuat lagi dengan dikeluarkan didirikannya BPJPH ya. BPJPH itu adalah badan yang didirikan oleh pemerintah untuk menjamin keterlaksanaan kehalalan produk di masyarakat. Dan itu mereka mengeluarkan undang-undang untuk menerapkan sertifikasi halal dan itu akan diterapkan secara serentak itu di tanggal 18 Oktober 2026 di mana pelaku usaha wajib menerapkan seluruh kriteria sistem jaminan produk halal ya dengan azas-azasnya adalah azas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, kemudian profesionalitas, nah serta nilai tambah dan daya saing. Nah, itu semua diterapkan untuk ya, mendapatkan sertifikat halal yang jadi kalau ada apa namanya pelaku usaha ingin mendapatkan sertifikat halal, maka dia harus menerapkan sistem jaminan produk halal tersebut. Nah, apa yang dimaksud dengan sistem jaminan produk halal itu adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan jaminan produk halal yang meliputi 5 aspek. Di situ ada komitmen dan tanggung jawab, ada bahan, ada proses produk halal, ada produk, ada pemantauan dan evaluasi. Jadi ada 5 hal di dalam kriteria sistem jaminan produk halal tersebut ya. Yang pertama ada komitmen dan tanggung jawab, kemudian ada bahan, ada proses produk halal, ada produk, kemudian pemantauan dan evaluasi. Nah, kriteria sistem jaminan produk halal ini dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau disingkat dengan BPJPH yang dikeluarkan pada tahun 2023 nomor 20 dan ini merupakan perubahan dari keputusan sebelumnya yang juga dikeluarkan oleh BPJPH nomor 57 tahun 2021.
tentang kriteria sistem jaminan produk halal atau kriteria SJPH ya. Dan sekali lagi bahwa kriteria SJPH ini memang dibuat adalah untuk mensyaratkan kepada seluruh pelaku usaha kalau mereka ingin mendapatkan sertifikat halal, maka semua kriteria SJPH tersebut harus terpenuhi. Belum jalan Bu, sebenarnya. Di Zoom-nya belum jalan. Ya, tadi memang belum dipencet. Nah, iya. Nah, jadi memang sekali lagi ini ya yang di dalam lingkaran ini Bapak Ibu ya, kriteria SJPH itu ya. Kayaknya yang di Zoom teman-teman yang di Zoom Iya, nggak kebagian. masih nampak apanya itu yang tadi yang di Zoom. Maksudnya itu yang di sini nggak sinkron sama yang di Zoom. Kok bisa ya? Kenapa ya? Itu dari itu yang di Zoom. Oh, oke. Sebentar Bu ya. Izin di share screen-nya. Share screen. Stop dulu. Stop dulu. Kemudian dibagikan semua layar Bu ya. Nah, ini dia. Application. Ini dia. Ini ada yang semuanya. Bagusnya kan yang screen dulu. Bisa jadi karena jaringan, enggak jaringan. Semestinya bisa nampak layar sama zoom sama ininya kan Bu. Ini nampak. Oke. Udah ya? Ya mungkin boleh di apa lagi Bu ya, yang ketinggalan teman-teman kayaknya tadi. Oke. Oke, sorry Bu. Ya, balik lagi ya. Dari yang awal mungkin boleh. Nggak mau jalan juga nih. Nggak mau balik dia. Oke, nggak. Oke. Oke. Baik, maaf yang di Zoom tadi mungkin tidak jalan slide-nya. Kita ulang lagi ya. Ya, jadi tadi sudah disampaikan bahwa kenapa ada didirikan BPJPH itu adalah untuk memfasilitasi umat Muslim terutama ya untuk bisa mendapatkan produk halal eh, sebagaimana yang diwahyukan oleh Allah ya di dalam salah satunya ya sebetulnya banyak sekali surat-surat yang berbicara mengenai produk halal yang harus dimakan dan diminum ataupun digunakan ya. Salah satunya yang mendasari sekali adalah Al-Baqarah ayat 168 yang artinya wahai manusia makanlah makanan dari yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. eh nah, jadi untuk memfasilitasi umat Muslim ya, kalau di Indonesia umat Muslim itu adalah umat yang terbesar ya, maka pemerintah itu melalui peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2021 pasal 65 eh, itu apa namanya menyampaikan bahwa pelaku usaha wajib menerapkan sistem jaminan produk halal ya di mana untuk sistem jaminan produk halal tersebut ya maka pelaku usaha wajib menerapkan seluruh kriteria sistem jaminan produk halal yang menggunakan azas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, profesionalitas, serta nilai tambah dan daya saing. Nah, ini semua diterapkan oleh pelaku usaha dalam upaya untuk mendapatkan sertifikasi halal. Nah, apa sih sebetulnya sistem jaminan produk halal? Nah, sistem jaminan produk halal adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian
atau penetapan jaminan produk halal yang meliputi 5 aspek, yaitu ada aspek komitmen dan tanggung jawab, ada bahan, ada proses produk halal, ada produk dan pemantauan dan evaluasi. Jadi kelima hal ini harus dipatuhi oleh pelaku usaha dalam upaya untuk mengajukan sertifikasi halal. Kriteria SJPH ini dikeluarkan oleh Kepala BPJPH atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, di mana dalam aturan terbarunya itu dikeluarkan pada eh, Peraturan Nomor 20 Tahun 2023 yang merupakan perubahan atas keputusan Kepala BPJPH Nomor 57 Tahun 2021 tentang kriteria SJPH atau Sistem Jaminan Produk Halal. Ya, dan sekali lagi itu merupakan hal yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikasi halal. Nah, ini ada yang di dalam lingkaran ini ya, Bapak dan Ibu bisa lihat. Yang pertama itu ada komitmen dan tanggung jawab, kemudian ada bahan, ada proses produk halal, kemudian ada produk dan pemantauan dan evaluasi. Oke, kita lihat satu persatu ya, komitmen dan tanggung jawab. Apa yang dimaksud dengan komitmen dan tanggung jawab ya? Komitmen dan tanggung jawab merupakan pernyataan tertulis ya, dari pelaku usaha, dari Bapak dan Ibu semua, untuk menerapkan dan mengembangkan kriteria SJPH secara konsisten dan berkesinambungan, serta bertanggung jawab untuk meminimalkan, menghilangkan segala sesuatu yang tidak halal dan menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Ya, jadi ada pernyataan tertulis yang nanti Bapak Ibu buat semuanya tuh lengkap ya, mulai dari struktur organisasi Bapak dan Ibu sampai kepada bahan yang digunakan, proses proses produk halalnya seperti apa, bagaimana Bapak Ibu memantau eh, keseluruhan proses itu. Nah, ya, jadi pelaku usaha memberikan komitmen dan tanggung jawab dalam bentuk penetapan kebijakan halal dan memperbaikinya bila ditemukan ketidaksesuaian dengan persyaratan. Jadi Bapak Ibu misalnya sudah membuat pernyataan tertulisnya dalam bentuk manual halal nanti ya. Nah, kalau ada perubahan-perubahan peraturan yang ditetapkan oleh BPJPH, maka Bapak Ibu pun wajib untuk merubah manual halal yang sudah Bapak Ibu buat. Nah, apa saja unsur komitmen dan tanggung jawab itu untuk apa? Kebijakan halal ya. Yang pertama itu kebijakan halalnya ya, di mana pernyataan tertulis dari pelaku pelaku usaha yang meliputi yang pertama itu menyediakan SDM-nya. Jadi Bapak Ibu sebagai pelaku usaha menyediakan SDM, kemudian sarana prasarana yang mendukung pelaksanaan proses produk halal atau PPH. Kemudian mematuhi peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan jaminan produk halal, kemudian menggunakan bahan halal dan melaksanakan proses produk halal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, kemudian memastikan bahwa kebijakan halal yang ditetapkan dipahami dan diterapkan oleh seluruh personel dalam organisasi. Ya, jadi bukan Bapak Ibu saja, mungkin Bapak Ibu adalah sebagai pemilik suatu usaha misalnya, dan Bapak Ibu punya banyak karyawan. Nah, bukan Bapak Ibu saja yang harus paham dengan halal ini, tapi seluruh komponen, seluruh SDM yang ada di dalam usaha unit usaha Bapak Ibu tersebut harus mengetahui tentang komitmen halal ini. Kemudian mensosialisasikan dan mengkomunikasikan kebijakan kepada seluruh karyawan termasuk kepada stakeholder. Ya, jadi misalnya nih kan ada pelaku usaha yang membuat usahanya tapi tidak menjualnya, ya menjualkannya ke orang lain gitu ya. Ada orang lain yang menjualkan. Nah, stakeholder itu juga harus tahu dengan komitmen Bapak dan Ibu bahwa Bapak dan Ibu berdagang ini adalah untuk halal ya. Jadi tidak ada nanti misalnya maaf ngomong, misalnya orang non muslim, misalnya ada orang Cina, dia punya toko besar, kemudian Bapak Ibu taruh dagangan Bapak Ibu di sana, tapi si mereka ada menjual juga
yang produk-produk non 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 Muslim di sana, non halal di situ. Nah, itu tidak boleh. Ya, jadi tidak boleh produk halal itu digabung penjualannya dalam satu toko yang sama dengan produk non halal. Ya, jadi kalau ibu-ibu misalnya membuat kue kemudian dijualkan kemana, nah stakeholder itu juga harus tahu tentang komitmen Bapak dan Ibu. Dan kemudian melaksanakan kebijakan halal secara konsisten. Nah, pelaku usaha bertanggung jawab ya tadi menjamin tersedianya sumber daya yang memadai untuk menyusun penerapan dan perbaikan berkelanjutan tentang SJPH. Jadi kalau hari ini kan Bapak Ibu di sini sebagai penyelia halal ya. Penye- Penyelia halal itu adalah salah seorang yang ditugaskan oleh satu badan usaha untuk bertanggung jawab terhadap proses halal itu di dalam unit usaha tadi ya. Tapi bukan berarti dia sendiri yang harus apa namanya menanggung kehalalan tersebut, tapi dia yang harus menyebarkan informasi itu pada semua karyawan yang lainnya. Nah, sebagai top leader di dalam suatu pelaku usaha ya, maka top leader tadi harus menetapkan dan melaporkan penyelia halal sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan ya, di mana penyelia halal tadi dapat berasal dari unit pelaku usaha tadi ya. Jadi misalnya Bapak Ibu sebagai top manager sekarang punya 10 karyawan ya. Salah satunya bisa Bapak Ibu ambil untuk jadi penyelia halal. Atau kalau Bapak Ibu hanya punya 2 karyawan misalnya, kemudian kemampuannya untuk bisa menjadi seorang penyelia halal itu tidak mungkin menurut Bapak Ibu tidak bisa, maka Bapak Ibu juga bisa minta bantuan dari luar usaha Bapak dan Ibu ya. Nah, ini atau melakukan kerjasama dengan pihak lain ya. Nah, untuk pelaku usaha mikro dan kecil ya misalnya kantin mungkin tergolong mikro dan kecil ya, kantin di geografi divis ya. Nah, maka penyelia halalnya dapat berasal dari pelaku usaha yang bersangkutan atau berasal dari pihak lain seperti organisasi kemasyarakatan keagamaan Islam atau instansi pemerintah atau badan usaha atau perguruan tinggi. Ya, jadi eh, bisa saja misalnya kami punya mahasiswa terus mereka ikut pelatihan penyelia halal. Nah, Bapak Ibu ingin mendapatkan penyelia halal maka bisa juga dari perguruan tinggi juga bisa di apa dipasok gitu ya penyelia halal untuk usaha Bapak dan Ibu. Nah, pelaku usaha dapat menetapkan tim manajemen halal dengan melibatkan seluruh pihak terkait penerapan sistem jaminan produk halal dan memastikan semua personel menjaga integritas jaminan produk halal di pelaku usaha termasuk pemasok, mitra, dan distributor. Nah, tadi kan saya mengatakan bahwa kalau Bapak Ibu hanya membuat produk kemudian dijualkan kepada orang lain, maka orang lain itu juga harus tahu tentang halal, maka di hulunya juga seperti itu ya. Jadi kalau Bapak Ibu adalah membuatnya, maka Bapak Ibu butuh bahan-bahan baku, maka yang memasok bahan-bahan baku Bapak dan Ibu itu juga harus Bapak Ibu pastikan itu semua adalah bahan-bahan yang halal ya. Nah, nanti kita lihat mana sih yang apa yang mungkin selama ini kita tidak terlalu peduli atau kita tidak terlalu paham gitu ya tentang apa sih yang perlu kita waspadai dari bahan-bahan baku yang digunakan ini. Eh, Kemudian untuk pembinaan SDM ya, jadi termasuk dalam komitmen dan tanggung jawab tadi untuk pembinaan sumber daya manusia, maka pelaku usaha melakukan pembinaan melalui pelatihan dan atau peningkatan kompetensi di bidang halal. Nah, pelatihan dilaksanakan sesuai kebutuhan pelaku usaha dengan mengikutsertakan penyelia halal pada pelatihan yang diselenggarakan oleh BPJPH, perguruan tinggi, dan atau lembaga pelatihan lain yang ditetapkan oleh BPJPH. Nah, seperti sekarang ini ya. Jadi kalau saya dikasih tahu oleh Pak Miftah, hari ini adalah pelatihan penyelia halal. Nah, jadi ibu-ibu yang ikut di sini berarti nanti akan mendapat sertifikat kalau lulus nanti sebagai penyelia halal ya yang diselenggarakan oleh UNP ya, sebagai salah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia gitu ya, di mana UNP sudah
memperoleh izin dari BPJPH untuk menyelenggarakan kegiatan ini. Kemudian melatih personil yang terlibat dalam penerapan sistem jaminan produk halal, baik secara internal dan atau eksternal sesuai dengan kebutuhan. Kemudian, nah, Bapak Ibu juga harus memiliki dan menyimpan bukti pelaksanaan pelatihan, baik dilakukan secara internal ataupun eksternal. Jadi nanti Bapak Ibu ini sekarang kan ikut pelatihan nih. Nah, bukti-bukti pelatihan ini harus Bapak Ibu simpan. Kami juga sebagai penyelenggara juga menyimpannya, ya. Supaya nanti apa ada bukti-bukti tertulis ya bahwa Bapak Ibu memang sudah melalui pelatihan penyelia halal dan sudah berhak menjadi seorang penyelia halal. Nanti kalau lulus akan ada sertifikat dan mungkin juga akan bahan-bahan selama pelatihan ini Bapak Ibu perlukan nanti. Nah, kita masuk ke komponen yang kedua dari kriteria SJPH tentang bahan ya. Nah, bahan apa yang dimaksud dengan bahan? Ya, bahan itu ada banyak ya, ada bahan baku. Ya, bahan baku itu adalah bahan utama yang Bapak Ibu olah untuk membuat makanan ataupun minuman. Ataupun kalau usahanya kosmetik untuk membuat kosmetik, kalau usahanya obat-obatan untuk membuat obat-obatan. Nah, kemudian di samping bahan baku ada bahan tambahan, ya, ada bahan tambahan. Misalnya kalau di kita tuh ada apa, Ajinomoto lah, cuka segala macam gitu ya. Kemudian ada bahan penolong, ya, misalnya kalau dalam buat kue itu ada bahan penolong. Kemudian ada kemasan. Nah, kemasan itu termasuk juga bahan ya, Bapak Ibu ya. Jadi misalnya styrofoam yang kita pakai, kemudian ada kertas. Nah, itu dipastikan semuanya halal ya. Ada pelumas, ada grease, ada sanitizer juga ya. Jadi kalau Bapak Ibu untuk pakai sanitizer yang kotak langsung dengan bahan atau produk itu juga harus halal. Kemudian bahan penolong pencucian yang kotak langsung dengan fasilitas produksi untuk memproduksi produk ya seperti Ibu ya apa memproduksi sabun gitu ya. Nah, itu adalah Ampun terus pupuk. 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 Oke, ya. Terutama sabunnya karena sabunnya itu yang berkontak langsung dengan alat-alat untuk apa produksi makanan gitu ya. Kalau pupuk itu karena dia diserap oleh tanaman itu nanti lain lagi ceritanya gitu. Kemudian media untuk validasi hasil pencucian fasilitas yang kontak langsung dengan bahan atau produk. Oke, nah bahan-bahan itu tentu ya kalau kita biasa Bapak Ibu yang makanan kantin itu mungkin hanya berasal dari hewan atau tumbuhan ya bahan-bahannya. Tapi ada juga yang dari mikroba ya. Kalau untuk kosmetik mungkin ada yang dari mikroba atau obat-obatan juga ada yang dari mikroba. Kemudian ada bahan-bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi atau proses rekayasa genetika. Ya, nah mungkin kalau di kantin mungkin tidak ada itu ya, tapi untuk kecantikan, nah itu ada rekayasa genetika sekarang ya. Nah, bahan-bahan tersebut semua wajib bersertifikat halal, kecuali untuk bahan-bahan yang sudah ada listnya yang dikeluarkan oleh MUI, yang disebut dengan positive list. Nah, itu memang tidak perlu ada sertifikat halal. Ya, misalnya bawang, nah bawang merah, bawang putih, nah itu termasuk dalam positive list. Nah, kalau kita pakai bawang merah, bawang putih itu tidak perlu ada sertifikat halal. Tapi kalau Bapak Ibu bikin bakwan, ada tepung kan? Nah, tepung itu harus ada sertifikat halalnya. Ya, Bapak Ibu pakai apa Sasa atau Ajinomoto itu harus ada sertifikat halalnya. Ya, eh, nah itu ya. Nah, jadi untuk persyaratan wajib untuk bahan tadi harus ada sertifikat halal kecuali bahan-bahan yang sudah positif list ya, yang sudah ada termasuk ke dalam daftar-daftar yang dikeluarkan oleh MUI tidak perlu ada sertifikat halal. Kemudian yang kedua, bahan-bahan tersebut tidak boleh berasal. Nah, ini juga ada di dalam Al-Qur'an ya di surat Al-Baqarah ayat 173 kalau saya tidak salah ya bahwa bahan-bahan yang kita pakai itu tidak boleh berasal dari babi dan turunannya. Ya, turunan babi itu banyak sekali sekarang Bapak dan Ibu. Mungkin Bapak Ibu belum belum paham semuanya ya. Bahkan ada di dalam kulkas ya, di kulkas ya. eh nah sekarang ada tuh kulkas aja tuh harus halal sekarang. Kenapa harus halal? Karena kulkas itu menggunakan karbon.
ya ada karbonnya. Nah, karbon yang dimasukkan ke dalam kulkas itu ada yang berasal dari daging babi, ya, daging babi yang dibuat jadi karbon dan itu yang dimasukkan. Nah, itu otomatis haram, tidak boleh kita pakai kulkas itu, ya. Nah, jadi eh, kemudian ada darah, ya, darah itu tidak boleh, ada bangkai, kemudian bagian dari tubuh manusia, kemudian ada kamar atau minuman beralkohol. Kemudian juga hasil samping kamar yang diperoleh hanya dengan pemisahan secara fisik. Kemudian bahan tidak lazim yang digunakan di industri seperti bahan dari hewan bertaring dan berkuku tajam seperti anjing, tikus, buaya lainnya gitu ya. Nah, ini juga hati-hati ya, mungkin bukan di kita, tapi ketika kita makan pun ya tikus, nah itu sangat dicurigai ya. Eh, Mungkin dimasukkan dalam mana gitu, buaya. Nah, ada sebagian orang yang mempercayai daging buaya itu bagus untuk kesehatan, bagus untuk apa tuh ya menjadi lebih kuat dan segala macam gitu ya. Kemudian juga tidak boleh menggunakan hewan yang dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, turunannya itu juga ada. Jadi, eh, misalnya makanan anak-anak tuh ada marshmallow, mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya marshmallow. Nah, itu kan legit-legit ya apa tuh kenyal-kenyal gitu ya, manis, enak gitu. Nah, itu juga harus hati-hati karena eh, bisa saja mungkin ya itu berasal dari turunan babi gitu ya. Kemudian bahan tidak boleh dihasilkan dari fasilitas produksi yang juga digunakan untuk membuat produk yang berasal dari babi atau bahan yang diharamkan. Nah, jadi ini yang saya maksudkan tadi. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin sih kita di sini ya saya percaya mungkin tidak ada, tapi ini sebagai pengetahuan Bapak dan Ibu ya bahwa kalau orang memasak makanan halal itu tidak boleh menggunakan alat yang sama untuk memasak makanan yang haram atau yang tidak halal ya. Walaupun pancinya sudah dicuci 7 kali dengan air mengalir ditambah lagi dicuci dengan apa namanya dengan 1 kali pasir atau tanah gitu ya, itu tetap tidak boleh. Tapi ada nanti ada proses pensucian itu ada, tapi bukan untuk dipakai berulang-ulang seperti itu ya. Jadi eh, tidak boleh menggunakan fasilitas produksi untuk memproduksi makanan halal dan non halal pada alat yang sama. Kemudian bahan tidak bercampur dengan haram atau najis ya. Kemudian bahan yang berasal dari hewan dan produk turunannya eh, harus dengan ketentuan sebagai berikut ya. Yang pertama itu semua hewan air ya, semua hewan yang hidup di air tapi hanya di air saja ya, bukan hidup di dua alam ya. Seperti katak itu kan di air tapi juga di darat. Nah, itu tidak boleh. Jadi kalau yang memang 100% hidup di air itu semuanya halal. Jadi segala jenis ikan ya itu halal. Jadi tidak perlu di, di, disembelih gitu ya. Iya, kemudian bangkai. Nah, ada 2 bangkai yang dihalalkan. Yang pertama itu ikan, yang kedua belalang. Ya, jadi orang nangkap ikan di laut itu kan udah mati itu sebelum kita goreng udah mati duluan. Itu bangkai ikan sebetulnya yang kita makan tapi itu halal. Ya. Kemudian kalau untuk hewan darat itu wajib disembelih. Ya, wajib disembelih sesuai syariat Islam dengan memenuhi kaidah kesejahteraan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner. Nah, ini yang mungkin kita selama ini kurang ngeh gitu ya, kurang kurang peduli, kurang juga pengetahuan ya. Misalnya ayam. Nah, Bapak Ibu kan suka beli ayam ya untuk keperluan masak di rumah kah atau untuk keperluan usahanya gitu ya. Eh, Pernah nggak Bapak Ibu memperhatikan bagaimana eh, tukang potong ayam kalau dalam Islam kan namanya apa juleha ya, juru sembelih halal ya. Tapi kalau tidak semua juru sembelih itu juga adalah juleha gitu ya. Kalau juleha itu dia sudah memiliki sertifikat sertifikat juru sembelih ya, dan dia harus dia sudah tahu bahwa memotong ayam itu sesuai dengan syariat Islam dia sudah tahu. Tapi ya kalau kita beli di pasar ya
kita orang Sumber ini kan semuanya tuh udah percaya aja gitu ya, percaya aja bahwa "Wah, saya kan beli ayam, ayam kan halal udah." Tapi tidak pernah terpikir bagaimana sih menyembelih ayam yang halal itu gitu ya. Nah, bagaimana menyembelih ayam yang halal? Yang pertama itu harus menggunakan pisau yang tajam. Ya, pisau yang tajam. Kemudian sekali potong itu akan terpotong 3 urat di lehernya. Saya lupa. Nah, jadi urat untuk nafasnya, urat untuk kerongkongannya, untuk saluran makanan, ya. Kemudian satu lagi apa ya lupa. Jadi ada 3 urat sekali potong, ya. Kalau udah itu tidak boleh, ya. Apalagi sapi. Tapi banyak nggak saya potong orang tuh. Iya. Nah, itu yang perlu kita waspadai sebetulnya, ya. Ada dari tim kalau untuk ya Ada. kontrol kayak mesin-mesin itu. Jadi kami di UNP ini setiap tahun itu selalu mengadakan pelatihan juleha untuk ketika kita mau masuk-masuk Lebaran Haji seperti ini, biasanya kami mengadakan pelatihan juleha. Tapi memang, nah itulah kita kelemahannya di Sumatera Barat ini karena kita merasa udahlah itu udah dari nenek moyang kita udah seperti itu aja kok orang menyembeli gitu kan kita nggak terlalu peduli dan mana sih ada orang Sumbar yang makan babi? Ini kan kalau dalam pikiran kita kan yang haram itu hanya babi, anjing gitu ya. Orang Sumbar mana ada seperti itu. Tapi sebetulnya banyak hal-hal yang kita lupakan itu yang tidak ya mungkin saja tidak memenuhi syariat Islam gitu ya. Eh, ada juga tuh yang menyembelih sapi itu karena sapinya terlalu besar gitu ya, di dipukul duluan, dipukul duluan atau di apa ya, ditembak, ada juga disetrum segala macam itu, dan jadinya si sapinya tuh mati bukan karena disembelih, tapi udah mati ya karena perlakuan-perlakuan itu tadi gitu. Nah, itu semuanya adalah hal-hal yang sebetulnya tuh tidak halal ya. Nah, Gimana biar sapi bisa akan sendiri menangis ya. iya, Tapi ya kita, korban kemarin kan iya, ya jadi itu tadi eh, penyembelihan itu harus sesuai dengan kesehatan masyarakat veteriner, ya. Jadi kesehatan masyarakat veteriner itu jadi eh, keti- Bapak Ibu mungkin pernah lihat juga ya ketika eh, tukang penjual sapi itu atau yang mendistribusikan sapi itu membawa sapi itu mereka tidak memperhatikan kesehatan veterinernya, tidak memperhatikan kesejahteraan si hewannya, ditumpuk-tumpuk di dalam mobil yang kecil gitu ya. Kemudian juga ditarik-tarik aja mobilnya setinggi ini, bawahnya di bawah gitu, main tarik aja ke bawah dipaksa-paksa. Nah, itu sudah membuat si sapinya itu sudah down duluan, sudah stres duluan gitu. Padahal kan harusnya tidak seperti itu. Jadi eh, kesehatan masyarakat veteriner itu memang harus di, di, di apa dipahami sekali gitu ya. Jadi bagaimana kaidah menurunkan sapi dari truknya, ya harus ada jembatannya yang benar, jangan main tarik-tarik aja. Ada juga sapi itu yang dikasih minum banyak-banyak dulu supaya lebih berat gitu ya. Nah, itu semua adalah hal-hal yang apa? Yang mungkin sampai saat ini di Sumatera Barat itu menjadi PR besar bagi kita di tim halal ini untuk apa ya membuat apa sih ya apa orang-orang yang bekerja di bidang itu lebih lebih paham dengan apa yang seharusnya mereka lakukan sesuai dengan syariat Islam. Ayam tadi, nah ayam dipotong, dah kemudian dimasukkan ke dalam tabung itu kan ya, eh, nah drum ya, dan blok 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 blok. Nah, kalau sesuai syariat Islam seperti apa? Dia harus mati dulu benar-benar mati. Benar-benar mati, tidak ada lagi terasa sakit bagi dia, baru dia boleh dikuliti. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan, apakah semua pedagang ayam seperti itu? Nah, ini gosok-gosoknya dikit. Dah. Nah, apalagi kemudian ayam itu ditumpuk di dalam tongnya itu, kalau sedang banyak permintaan nih, mungkin ada 10 tuk 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 tuk. Nah, akhirnya dia mati bukan karena disembelih lagi, tapi mati karena lemas. Ya, karena lemas tertumpuk-tumpuk-tumpuk. Nah, itu menjadikan dia menjadi tidak halal.
Kemudian lagi ya di dalam surah Al-Baqarah ayat 173 itu dikatakan ya bahwa hewan halal kalau disembelih tidak dengan menyebutkan nama Allah, maka dia menjadi haram. Nah, makanya ya kalau dia tidak baca bismillah ketika menyembelih, maka ayam yang halal menjadi haram. Ya, jadi Bapak Ibu itu sebagai pelaku usaha eh, enggak apa-apa mungkin kita agak nyinyir dikit gitu ya ke apanya ya mohon Pak dibaca bismillah ya jangan lupa ya nah gitu. Ya mungkin kalau kita ngomongnya baik-baik dia juga apa. Hanya untuk mengingatkan saja bahwa eh, ya untuk hal yang sesedikit itu sesuatu yang halal akan bisa menjadi haram. Mungkin dia lupa karena dia terus terbiasa aja bismillah bismillah. Bismillah. Nah, ya, kalaupun dia marah dikit nggak apa-apa, nah, nggak apa-apa lah Pak, gitu kan, untuk saling mengingatkan gitu. Kemudian ya, bahan harus memenuhi persyaratan keamanan dan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, penggunaan mikroba. Nah, mungkin ini tidak langsung bersentuhan dengan Bapak dan Ibu ya, tapi tidak apa-apa juga saya sampaikan di sini ya. Mikroba atau mikroorganisme itu pada dasarnya halal ya, selama tidak membahayakan dan tidak terkena barang najis. Jadi eh, mungkin ya kalau ada jamur, ada mikroalga yang kita makan ya, tapi jamur itu ada yang makro, ada yang mikro gitu ya. Eh, Nah, kemudian juga, tapi kalau di bidang eh, eh, kosmetik, kemudian apa namanya, mungkin pembuatan obat-obatan, nah itu banyak menggunakan mikroba ini. Kemudian produk dari mikroba juga ya, mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan yang suci, ya tentu hukumnya halal. Tapi kalau mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan yang najis, ya, maka apabila dapat dipisahkan antara mikroba dan medianya, maka hukumnya halal kalau dia sudah disucikan. Kemudian produk mikrobial dari mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan yang suci, hukumnya halal. Ya. Jadi produk mikrobial itu adalah produk dari mikroba tadi ya. Jadi mungkin ada bakteri ya kalau di saat ini ya Bapak Ibu udah ada orang melakukan rekayasa genetika, memasukkan gen lain ke dalam bakteri misalnya, kemudian produknya itu diambil. Nah, selama itu tumbuh pada media yang suci maka itu halal ya. Tapi kalau dia tumbuh pada eh, media pertumbuhan yang najis, maka dia kalau bisa dipisahkan dan kemudian eh, itu maka hukumnya akan halal ya. Kemudian media pertumbuhan mikroba, bahan tambahan. Jadi untuk menumbuhkan mikroba tadi ada medium-mediumnya, eh, maka dia tidak boleh berasal dari babi atau turunannya. Kemudian mikroba dan produk mikrobial dari mikroba tadi yang tumbuh pada media pertumbuhan yang terkena najis, kemudian dia harus disucikan dengan pensucian secara syar'i. Ya, pensucian secara syar'i itu adalah dengan apa membersihkan dengan air eh, minimal 2 kulah ya, itu setara dengan 270 liter dan menjadikannya menjadi halal ya. Kemudian bahan mikrobial yang diperoleh tanpa pemisahan dari media pertumbuhannya, eh, maka media pertumbuhannya harus menggunakan bahan yang suci dan halal. Kemudian bahan mikrobial yang digunakan untuk membuat produk dengan metode rekayasa genetika, maka bahan mikrobial tersebut tidak boleh disisipi oleh gen yang berasal dari babi atau manusia. Nah, jadi mungkin sebagai pengetahuan untuk Bapak dan Ibu ya, untuk kosmetik misalnya ya, misalnya em, apa namanya itu, eh, untuk membuat kita wanita-wanita ini kulitnya jadi kenyal ya. Ya skin ya ada bahannya saya lupa, lupa. Eh, Ya, pasien Pak. bukan kolagen. Kolagen. Nah, jadi kolagen itu bisa diproduksi oleh bakteri. Nah, dengan cara apa? Ya, dimasukkan gen manusia ke dalam bakteri tadi, ya, kemudian disuruh bakteri memproduksinya, maka bakteri bisa memproduksi kolagen. Nah, itu jadi tidak halal. Jadi
Kenapa? Karena itu adalah bahan manusia, ya. Eh, atau gen babi yang dimasukkan. Jadi eh, selama penggunaan gen manusia itu bukan untuk kepentingan pengobatan, pengobatan itu pun harus ada syaratnya. Kalau tidak ada lagi bahan lain yang bisa digunakan, hanya ini bahan satu-satunya yang boleh digunakan, maka dia boleh masih tergolong halal. Tapi kalau bahan tadi digunakan adalah untuk bukan untuk pengobatan, tapi untuk kecantikan, untuk yang lain sebagainya itu haram, ya. Jadi Bapak Ibu harus hati-hati. Ya, jadi kalau kalau orang Amerika, orang Eropa itu kan produksi dia dia suka-suka aja kan. Jadi Bapak Ibu harus ya kenapa kita harus membeli kosmetik yang ada label halalnya yaitu tadi ya supaya kita terhindar dari dosa ya. Gimana Karena dengan transfusi darah? transfusi darah itu boleh karena itu adalah untuk membantu kehidupan orang lain. Ya, jadi transfusi darah itu kan itu adalah satu-satunya jalan untuk menolong hidupnya dia. Ya kan, kalau tidak ditransfusi darah mungkin dia akan meninggal, ya. Tapi kalau ditransfusi darah, maka dia bisa eh, melanjutkan hidupnya seperti itu. Diharapkan. Ya, ada fatwanya. Jadi pengobatan menggunakan bagian dari tubuh manusia selama itu adalah satu-satunya cara untuk mempertahankan kehidupannya atau membuat dia menjadi sehat, maka itu halal. Ya. Tapi tidak tidak untuk kosmetik dengan tujuan kecantikan dan lain sebagainya. Ya, ini Bu, ini kan ada sebagian serum dari DNA luar Mhm. atau kayak DNA ikan gitu loh. Ya, Gimana tuh? Halal atau tidak? kalau ikan boleh halal karena ikan kan hidup di air. Iya, ikan kan hidup di air ya. Jadi kan tadi adalah semua boleh ya. Karena ikan itu adalah hewan yang halal ya. Boleh. Yang tidak boleh itu hanya dua ini, babi dan manusia. Ya, mungkin kalau ada yang pakai tikus atau nah itu memang tidak halal juga, tapi biasanya orang tuh menggunakan babi. Kenapa babi? Karena babi itu eh, katanya organ-organnya itu ukurannya secara ukuran tuh mendekati ukuran manusia. Ya, kemudian babi itu juga apa produksi kolagennya bagus gitu ya. Pokoknya kata orang-orang yang menggunakan babi itu termasuk makan daging babinya juga katanya juga enak gitu ya. Itu semuanya. eh, nah, jadi memang bahan dari dua ini yang disoroti karena memang inilah dua bahan yang banyak dipakai untuk kosmetik tadi. Terus makin dilarang orang semakin penasaran. Iya. Memang yang nggak beriman. Iya. Jadi kalau Bapak Ibu membeli sesuatu barang, ya, kan sebetulnya kalau ibu-ibu sebagai pelaku usaha nih dalam membuat suatu produk, misalnya membuat bakwan aja gitu kan, kan semua bahan-bahan itu harus Bapak Ibu pastikan halal, ya, ada sertifikatnya, ada label halalnya. Nah, jadi kalau sudah ada di dalam pada kemasannya atau Bapak Ibu sebagai konsumen, kalau sudah ada di kemasan itu tertulis ada atau tergambar logo halal, ya, maka Bapak Ibu sudah selesai sampai di situ, ya. Jadi tidak perlu lagi benar nggak sih logo halalnya nih? Coba saya telusuri lagi lah, tidak perlu. Itu buang-buang waktu, ya. Karena eh, yang bertanggung jawab untuk kepastian itu adalah orang yang mengeluarkan sertifikat halal itu. Ini malah Iya, sertifikat halal keluarkan di saat ada ikuti pelatihan. iya. Nah kemudian di beberapa lama expire-nya itu, kan tidak ada kontrol dari ini. Bagaimana cara pengecek kontrolnya? Nggak ada. Kira-kira. Nah, itulah untuk aturan Karena kan tidak ada semenjak pengecek. saat mau tes dia siap-siap nih, tapi setelah itu keluar labelnya, itu balik lagi ke habitatnya itu. Sebenarnya kayak Sebagai pengawasan ya. Iya, pengawasan. iya. Jadi nanti ada materinya Ada. ya. Jadi sebetulnya kalau secara undang-undangnya ini kriteria SJPH ini setiap 6 bulan sekali itu pelaku usaha wajib melaporkan kepada BPJPH tentang Seperti apa? melaporkan apa itu tadi manual halalnya itu tadi bahwa semua prosesnya, semua bahannya, semua manajemennya itu Sesuai yang melaporkan. sesuai yang ya. Berarti tidak ada sidak itu ya? Sidak dari BPJPH itu sampai saat ini memang itu bukan Itu merupakan sebuah aturan gitu.
Kan bisa aja rekayasa dari si pelaku. Iya, tapi itu sudah di luar apa kita, di luar apa namanya kewajiban kita gitu. Artinya sebagai konsumen kita kalau sudah ada logo halal itu yang menanggung dosanya bukan kita lagi. Nah kan ini kan terkait dengan dosa itu Iya. tadi ya. Jadi Eh, kayak mie itu kan, mie Indomie dan lain kan sempat terjadi viral, artinya dari minyak babi gitu kan. Terus ada iya. buah halal lagi. Nah, kalau memang sudah terbukti dia tidak halal, maka itu BPJPH punya hak untuk menarik sertifikat halalnya. Ya, jadi itu saja yang jadi apa. Tapi memang sampai saat ini belum ada aturan BPJPH itu wajib melakukan sidak, itu tidak ada gitu. Dan peraturan terbaru dari BPJPH itu memang sertifikat halal itu memang berlaku untuk sepanjang hidup. Ya, sepanjang hidupnya pelaku usaha itu. Semasanya, Iya, jadi iya, selagi dia masih berusaha di bidang itu, maka sertifikatnya masih berlaku gitu. Tapi ada ketentuannya itu tadi, wajib melaporkan setiap 6 bulan sekali. mungkin tadi sekali seminggu. Tidak. Jadi kalau semasa itu benar. Jadi memang komitmen itu memang diminta dari nuraninya masing-masing gitu ya. Nah, sekarang untuk produk makanan dan minuman yang mengandung alkohol, ya. Jadi minuman beralkohol, misalnya minuman beralkohol adalah yang mengandung etanol atau alkohol atau senyawa lain seperti metanol, asetaldehid, etil asetat yang dibuat secara fermentasi dengan rekayasa dari berbagai jenis bahan baku nabati yang mengandung karbohidrat atau minuman yang ditambahkan etanol dan atau metanol dengan sengaja ya. Jadi itu yang dimaksud dengan minuman beralkohol ya. Jadi minuman yang dibuat dari proses fermentasi alkohol atau metanol atau asetaldehid atau memang minuman yang murni yang misalnya kita anggap air putih kemudian ditambahin dengan alkohol. Nah, itu sudah jadi minuman beralkohol. Kemudian itu disebut dengan kamar ya. Jadi produk minuman yang mengandung kamar itu pasti hukumnya haram ya. Kemudian minuman beralkohol yang masuk kategori kamar adalah najis dan hukumnya haram, mau sedikit mau banyak itu najis ya. Tapi ada nanti ketentuannya dalam persen persen alkoholnya. Jadi yang tergolong kepada kamar kalau konsentrasi alkoholnya 0,5% ke atas ya itu adalah haram. Tapi kalau dia di bawah 0,5% masih halal. Boleh bertanya, Bu? Iya, silakan. Ya. Jadi kan kita di apa ya diwajibkan ya ini dari apanya pemerintah berlabelkan halal. Iya, Mulai dari ada 5 ya, tahapan mulai dari ini ya dari komitmen dan tanggung produksinya, jawab. kemudian bagaimana kemasannya, kemudian juga terjualnya, gitu kan? Berarti kan ini Distribusinya. sebenarnya lingkungannya, distribusinya. Iya. Nah, bagaimana di dalam suatu toko tersebut menjual rokok, rokok dan minuman alkohol? Itu bagaimana? Apakah itu dalam pelaporan juga itu akan kena apa ya sanksi bagi yang kan ini banyak nih Iya. banyak jadi apa ya lakukan halal semuanya tetapi di dalam satu toko tersebut itu kan jangankan dari soal jauh budiman dan lain-lainnya gitu juga kan juga sama itu bagaimana itu apakah ada sanksi atau bagaimana karena rokok ini saya nggak tahu apakah labelnya halal atau tidak kan gitu. Ya, jadi seperti tadi ya bahwa eh, barang-barang halal itu tidak boleh dijual dalam satu Iya, tempat yang sama dengan barang-barang non halal. Nah, itu aturannya. iya. Tapi kan kita tidak tahu ya seperti apa nanti pemerintah menerapkan. Jadi apa namanya? eh, Itu kan kita kebutuhan bagi konsumen yang beli karena rokok sudah biasa gitu kan iya, rokok itu haram ya? bahkan minuman ini juga kan rokok dapat haram ya tapi rokok dibeli halal kan ya. Ya, jadi ya Bapak Ibu seperti itu ketentuannya gitu ya. Jadi bahwa barang Ada di registrasi aja nih sepertinya Mm-mm. Hmm? lebih apa ya dapat label itu saja kalau udah
berjalan itu ya biasa aja Ya, sebenarnya. karena kan sekarang kan belum diterapkan nih. Jadi kita lihatlah nanti di tanggal 18 Oktober ya. Iya, seperti seperti apa eh, BPJPH ini berkomitmen untuk menjaga kehalalan produk itu gitu ya. Kemudian penggunaan alkohol atau etanol hasil industri non kamar ya untuk bahan produk minuman hukumnya mubah apabila secara medis tidak membahayakan dan selama kadar alkoholnya kurang dari 0,5%. Ya, jadi ada memang alkohol yang dihasilkan memang untuk membuat kamar atau minuman beralkohol, tapi ada juga alkohol yang memang bukan untuk minuman gitu ya. Jadi untuk kepentingan kosmetik kah, untuk kepentingan obat kah gitu ya, untuk kepentingan laboratorium. Nah, jadi untuk alkohol yang dihasilkan dari industri non kamar itu halal, itu mubah selagi konsentrasinya kurang dari 0,5%. Nah, etanol yang berasal dari sumber lain seperti dari fermentasi singkong, jagung, dan molase dapat digunakan sepanjang secara medis tidak membahayakan dan tidak memabukkan. Kemudian hasil samping industri kamar atau turunannya yang berbentuk cair yang dipisahkan secara fisik itu tidak boleh digunakan. Kemudian hasil samping industri kamar eh, atau turunannya yang berbentuk padat boleh digunakan setelah dilakukan proses pencucian yang memenuhi kaidah syar'i. Kemudian penggunaan produk antara atau intermediate product yang tidak dikonsumsi langsung seperti flavor ya yang mengandung alkohol non kamar untuk bahan produk minuman hukumnya mubah apabila secara medis tidak membahayakan dan selama kadar alkoholnya kurang dari 0,5%. Kemudian untuk produk minuman hasil fermentasi yang mengandung alkohol atau etanol minimal 0,5% hukumnya haram. Ya, sementara yang eh, di bawah 0,5% hukumnya halal jika secara medis tidak membahayakan. Kemudian produk minuman non fermentasi yang mengandung alkohol kurang dari 0,5% yang bukan berasal dari kamar hukumnya halal apabila secara medis tidak membahayakan ya seperti apa tuh Coca-Cola gitu ya atau Sprite gitu. Kemudian produk makanan hasil fermentasi yang mengandung alkohol atau etanol hukumnya halal selama dalam prosesnya tidak menggunakan bahan haram dan tidak membahayakan secara medis ya misalnya tapai gitu ya ada tapai singkong ada tapai ketan gitu ya nah itu halal. Kan ada juga orang yang meragukan itu ya. Ini makan tape kan hasil fermentasi, ada alkoholnya, ada panas-panasnya. Itu halal. Kenapa? Karena ndak ada orang yang mabuk makan tapai gitu ya. Tapi kalau minum minum alkohol, minum apa tuh cepat mabuknya. Nah, mabuk itu yang membuat dia menjadi halal. Kemudian produk makanan hasil fermentasi dengan penambahan alkohol atau etanol non-kamar hukumnya halal selama dalam prosesnya tidak menggunakan bahan haram dan apabila secara medis tidak membahayakan. Penggunaan vinegar atau cuka itu halal dan suci ya. Jadi Bapak Ibu tahu cuka itu adalah proses lanjutan dari alkohol. Jadi Bapak Ibu misalnya ada air gula ya, difermentasi, dia akan menjadi alkohol. Fermentasi lanjut dia akan jadi cuka. Nah, ketika jadi alkohol dia haram, ketika sudah lewat itu jadi cuka, itu halal gitu ya. Itu dari tebu juga. Iya, pokoknya dari yang manis-manis bisa. Jadi ada orang buat cuka apel gitu ya, Iya, cuka iya. apel. Nah, jadi apel apel dibuat di apa? Dibuat jus ya, kemudian difermentasi dengan Saccharomyces ya. Jadi alkohol dulu. Nah, dari alkohol nanti dilewatkan itu jadi cuka dia. Nah, produk makanan hasil fermentasi, eh, produk makanan pasti halal ya. Seperti susu, adalah halal ya selama dalam prosesnya tidak menggunakan bahan haram. Jadi kalau susunya dari susu kambing, susu sapi halal, tapi kalau susu susu babi tentu jadi haram gitu ya. Kemudian produk makanan yang ditambahkan kamar adalah haram.
penggunaan alkohol atau etanol yang bukan berasal dari industri kamar, eh, untuk bahan obat-obatan cair atau non cair, hukumnya boleh ya dengan syaratnya tidak membahayakan kesehatan, tidak ada penyalahgunaan, aman dan sesuai dosis, kemudian tidak digunakan secara sengaja untuk membuat mabuk ya. Jadi memang eh, ada obat-obatan tertentu yang ditambahkan alkohol, tapi alkoholnya itu bukan alkohol kamar ya, adalah alkohol non kamar. Nah, itu dibolehkan ya. Jadi misalnya buat batuk, Bapak Ibu kan nyadar nggak? Kalau minum obat batuk, habis itu ngantuk kan? Iya. Nah, itu karena dia mengandung alkohol. Sorry. Kemudian pelaku usaha harus memiliki dokumen pendukung ya. Jadi seperti tadi ya, berupa sertifikat halal terhadap bahan yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian juga pelaku usaha harus memiliki dokumen pendukung berupa alur proses produksi, komposisi produk, certificate of analysis, dan dokumen pendukung lainnya terhadap bahan yang belum ada dalam ketentuan bahan wajib bersertifikat halal. Kemudian juga pelaku usaha harus menjamin keabsahan dokumen pendukung meliputi masa berlaku, lembaga penerbit, nomor sertifikat, dan kesesuaian dokumen. Jadi Bapak dan Ibu misalnya beli tepung terigu tadi kan, nah kan ada sertifikat halalnya tuh, ada dokumen halalnya. Tapi Bapak Ibu harus ngecek tuh, di situ ada. Ini sertifikat Karpis kalau sekarang sertifikat halal itu udah berlaku berlaku seumur hidup sih. Kalau dulu enggak, dulu ada masa berlakunya waktu masih MUI. Kalau sekarang tidak lagi. Yang terbaru, aturan terbaru tidak. Kemudian, nah, jadi misalnya, nah untuk penggantian misalnya, Bapak Ibu misalnya buat 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 bakwan, biasanya pakai pakai tepung terigu segitiga. Tapi karena tepung terigu segitiga habis di pasar, Bapak Ibu beli yang lain. Kan sama-sama tepung terigu aja nih, beli tepung terigu curah misalnya. Nggak ada sertifikat halalnya. Nah, itu nggak boleh. Jadi jangan Bapak Ibu samakan gitu ya. Jadi mungkin di dalam manual halal Bapak Ibu tertulis pakai tepung terigu segitiga, padahal yang Bapak Ibu pakai yang curah gitu ya. Nah, itu tidak boleh ya. Nah, kalau ada bahan-bahan yang Bapak Ibu pakai yang sudah habis masa berlaku sertifikat halalnya, namun masih ada sertifikat halal luar negerinya yang masih berlaku, nah itu juga boleh ya. Jadi sertifikat halal itu kan tidak hanya dikeluarkan oleh Indonesia ya, tapi pemerintah Malaysia, pemerintah Korea, pemerintah mungkin Thailand dan segala macam itu mengeluarkan juga masing-masingnya. Tapi kriteria mereka kan beda-beda. Nah, sebetulnya yang kalau di Indonesia yang kita pakai tentu adalah eh, yang dikeluarkan oleh BPJPH. Tapi kalau ada bahan-bahan yang sertifikat halal BPJPH-nya bentar, yang habis masa berlakunya, tapi sertifikat luar negerinya masih berlaku, maka itu masih boleh dipakai. Aduh, aduh, aduh. Nggak jalan dia. Bentar saya ini dulu. Arif, ini nggak jalan lagi nih. Tadi kan baterainya low, terus stuck dia. Gimana cara itu?
Berarti udah jalan sekarang mulai. Tadi coba stop, tapi udah tampil kok. Nggak mau pindah slide. Oh, nggak pindah slide. Oke, oke. Oke, oke, sip, sip. Oke. Oke, dikit lagi Bapak dan Ibu. Nah, produk makanan yang ditambahkan kamar adalah haram. Ini udah tadi ya? Udah. Eh, nggak nggak mau dia Rif. Yang tadi juga ternyata. Semestinya bisa. Bisa. Nah, Nah, sekarang untuk yang ketiga ya, jadi ada komitmen dan tanggung jawab, kemudian ada bahan. Yang ketiga adalah proses produk halal atau PPH. Nah, proses produk halal ini adalah seperti tadi ya, terkait dengan pemisahan ya, memisahkan lokasi, tempat dan alat untuk proses produk halal. Ya, jadi Bapak dan Ibu sekali lagi misalnya tadi yang sederhana memasak hari ini jam 10 masak gulai kambing. Nanti dipinjam oleh tetangganya yang non-muslim kualinya untuk dia masak daging non halal. Nah, itu nanti besok lagi Bapak Ibu pakai lagi untuk masak. Nah, itu tidak boleh ya. Jadi tidak boleh menggunakan alat yang sama untuk proses produk halal atau PPH. Kemudian lokasi juga seperti itu, ya. Eh, apa ya contohnya ya? Eh, nah, kalau lokasi itu misalnya di sini lokasi penyembelihan sapi, di sebelah lokasi penyembelihan babi nggak disembelih ya. Nah, lokasi pemeliharaan babi gitu ya. Nah, itu kalau ada lokasi yang bersebelahan seperti itu, maka dia harus dibatasi dengan tembok minimal tingginya 3 meter. Ya, kemudian tidak boleh ya 3 meter itu untuk apa? Supaya tidak ada lalu lalang di situ, ya. Kemudian juga tidak boleh ada terkontaminasi, ya. Jadi angin bertiup pun itu tidak boleh, ya, karena angin itu bisa membawa apa? Membawa polusi, ya, membawa debu segala macam itu bisa nyampe ke tempat kita gitu. Itu tidak boleh. Apalagi Sapi, ya. sapi. Ya, jadi tidak boleh berada di lokasi yang sama gitu. Kalaupun dia bersebelahan, maka dia harus dibatasi dengan pagar yang tingginya minimal 3 meter. Kemudian tempat, nah tempat juga ya. Jadi tempat pemasaran seperti yang Bu tanyakan tadi itu ya, tempat pemasaran itu tidak boleh berada dalam satu lokasi yang sama antara bahan-bahan halal dengan yang non halal. Ya. Eh, kemudian tempat pengolahan juga seperti itu, tempat penyimpanan, tempat pengemasan, tempat pendistribusian, tempat penjualan, dan tempat penyajian. Itu harus terpisah semuanya, ya. Jadi ya kita harus hati juga nih, misalnya ada yang suka jajan ke warung-warung, iya tanah kongsi gitu kan. Mm-mm. Atau yang suka makan di kedai-kedai nah misalnya kan yang kedai-kedai non muslim ya bos ya kan ada yang berdalih ya kan masaknya orang-orang kita kan cuman bosnya yang orang itu gitu kan. Nah kita nggak tahu kan kuali yang dia pakai itu dipakai juga nggak untuk masak yang lain gitu. Nah, ya kemudian ada juga nggak dia memasak menyimpan sesuatu di dalam kulkas yang sama atau freezer yang sama gitu kan. Itu nggak boleh ya. Jadi dalam hal penyembelihan, pendistribusian, penjualan, penyajian produk itu tidak boleh ada yang dalam satu proses yang sama ya. Kemudian untuk prosedur penerapan sistem jaminan produk halal ini, maka pelaku usaha wajib memiliki dan menerapkan prosedur pelaksanaan PPH secara tertulis dan terdokumentasi sesuai dengan ruang lingkup sistem jaminan produk halal di pelaku usaha ya. Tadi ada bahan gitu ya. Jadi penggunaan bahan harus halal semuanya, pembeliannya harus jelas, pemastian penggunaan bahan dan produk yang diajukan tidak terkontaminasi najis,
Jadi tidak hanya halal tapi toyib juga ya. Kemudian pemeriksaan kedatangan bahan, penyimpanan bahan dan produk, kemudian transportasi bahan dan produk. Nah, untuk proses produk halal itu eh, memastikan penggunaan fasilitas produksi yang kontak dengan bahan atau produk antara atau akhir yang bersifat bebas dari najis ya. Itu yang diharamkan. Kemudian dilakukan penyucian ya, pensucian fasilitas produksi sesuai dengan syariat Islam. Dan proses produksinya harus halal, tanggal produksinya harus tercatat, kemudian penjualan produknya harus tercatat, kemudian proses untuk mematikan hewannya harus jelas dan penyembelihan hewannya harus jelas. Nah, sekarang untuk produk ya, untuk produk itu harus ada catatan ketertelusuran kehalalan. Jadi kalau ada orang yang meragukan tentang kehalalan produk dari bapak yang ibu buat, ya, maka orang harus bisa menelusurinya dengan jelas gitu ya. Nah, itu bapak ibu harus menyediakan dokumen itu. Kemudian penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Jadi misalnya nih, eh, bapak ibu udah terlanjur buat bakwan, dan baru belakangan tahunya bahwa salah satu komponen yang dipakai untuk buat bakwan itu ternyata tidak ada label halalnya. Nah, bagaimana Bapak Ibu kemudian menangani bakwan yang udah terlanjur dibuat 100 buah ini? Apakah Bapak Ibu menjualnya juga atau dibuang atau diapain atau dimakan sendiri? Nah, itu ya. Jadi itu harus jelas ya. Harus ada prosedur itu Bapak Ibu tulis di dalam manual halal ya. Nah, kalau mau Bapak Ibu tarik dari penjualan ya, maka itu harus ada prosedurnya. Kemudian formulasi produk, display produk dan ketentuan pengunjung juga harus ada ya. Kemudian pelaku usaha harus mensosialisasikan produk PPH ke semua pihak yang terkait ya. Jadi semua ya seperti tadi yang saya sampaikan bahwa dalam proses membuat produk-produk yang Bapak Ibu hasilkan itu semua komponen di dalam organisasi tersebut atau usaha tersebut harus mengerti ya. Eh, Kemudian pelaku usaha wajib menjamin prosedur pencucian najis, mughalazah dan mutawasisitah yang masuk ke dalam jalur produksi halal ya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Jadi najis mughalazah ini adalah najis berat, najis mutawasisita ini adalah najis sedang. Nah, kalau untuk mensucikan bahan yang terkontaminasi dengan najis mughalazah yaitu adalah dengan mencuci 7 kali dengan air ngalir ya, kemudian 1 kalinya itu dengan tanah ya. Satu di antara 7 kali itu dengan tanah ya. Kalau untuk najis sedang itu hanya dengan air 7 kali ya. Kemudian untuk produk, nah untuk produk ada berapa ketentuan. Yang pertama itu adalah nama produknya ya. Nama produknya itu tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam. Dulu kan ada tuh beberapa waktu lalu ada mie setan lah atau apalah namanya, mie neraka lah. Nah, jangan harap itu bisa keluar sertifikat halalnya kalau itu namanya gitu ya. Iya. Nah, yang pertama nama itu harus sesuai dengan syariat Islam. Kemudian yang kedua bentuk dagangan, bentuk barang yang dijual itu. Jadi tidak boleh menyerupai babi, tidak boleh menyerupai anjing gitu ya, tidak boleh menyerupai hewan-hewan yang diharamkan ya. Wadahnya juga Iya, wadahnya juga. juga tuh pakai kloset toilet WC. Nah, nah itu jangan harap itu bisa keluar. Itu Sehingga Enggak boleh juga, enggak. Nah, sehingga oh iya, ada lagi lah. tidak boleh, tidak akan keluar sertifikat halalnya itu. Kemudian juga ya ada juga yang kemasannya misalnya buat apa gitu seperti wanita seksi lah gitu ya. Nah, itu juga tidak boleh.
ya, yang mengarah-arah ke pornografi juga tidak boleh, erotis juga tidak boleh gitu ya. Kemudian ada tuh kan minuman anak-anak tuh kan, minuman kemudian dibuatlah bentuk-bentuk wanita gitu kan, itu tidak boleh. Kemudian juga untuk produk ini aromanya juga tidak boleh, aroma-aroma yang mengarah ke aroma-aroma yang non halal ya. Jadi misalnya orang masak mie goreng tapi kok aromanya beda ya dengan kita gitu kan, aroma mungkin ada minyak babi lah yang dia pakai kan aromanya beda gitu ya. Nah, itu tidak boleh juga. Eh, nah, untuk pengemasan dan pelabelan produk ya. Jadi pengemasan bahan-bahan yang dipakai untuk pengemasan itu juga harus ada label halalnya. Jadi selama ini mungkin kita nggak peduli ya kertas kertas apa tuh namanya? Styrofoam itu. Iya, styrofoam atau kertas atau plastik-plastik itu, nah itu harus ada label halal. Jadi Kemasannya Bu, iya. kemasan kayak gini kan juga nggak ada label halalnya, gimana caranya? Biasanya dia tidak di satuan itu dia Kak taruh. Jadi Di Pak Bu, iya. ada label halal. Nah, itu tidak boleh. Jadi sebetulnya ketika kita beli itu, jadi Sama nah kayak untuk styrofoam juga nggak ada. Nah, ini ada. Styrofoam memang nggak ada. Yang kayak gini juga ada. ya ya Martabak. Yang kayak gini. ya jadi karena sekarang belum berlaku ya, karena sekarang kan undang-undang berlaku ya. Jadi coba kita lihat nanti setelah tanggal di bulan Oktober ini. Ya. Nah, kalau dibandingkan styrofoam kan. Iya. Sekarang ada juga yang plastik-plastik itu kan ya, plastik. Mika yang Iya. gitu. Mm-mm. Kalau di Kalau kayak panas kan Iya. kalau saya itu dalamnya. Iya. Jadi undang-undang ini diberlakukan secara resmi nanti di tanggal ya Oktober. Nah, jadi kita lihat nanti ya seperti apa komitmen pemerintah untuk Harga dan iya. Nah, kemudian ya kalau jadi kalau kemasan Bapak Ibu cukup besar itu kan bisa ada stempel halal, bisa ditaruh label halalnya. Tapi kalau barang kemasannya kecil-kecil, nah itu di plastik besarnya, di plastik besarnya. Iya, ya itulah yang tidak kita sadari selama ini gitu. Jadi tidak minum itu. Oh ada nih halal. Minuman ini ada halal. Makanya Bapak Ibu nggak usah kasih sedotan ke pengunjung. Iya, ke konsumennya. Iya. Ya kalau membuat Bapak yang menjadi penanggung dosanya kan lebih baik dia minum seperti itu. Karena kan memang sedotan itu tidak dianjurkan. Kalau Bapak Ibu pergi ke restoran-restoran besar sekarang itu sedotan tuh. Tapi ada sedotan Bu, dia yang nggak pakai plastik ada. Itu ada label halal juga. Ah iya, iya kalau ada label halalnya nggak apa-apa. Dan nanti kayak Yang penting kan ada label halalnya, ya. Tapi ada sekarang tidak dianjurkan lagi untuk pakai sedotan itu. Sedotan kok. yang Jangan minum Rasulullah. Nah, pelaku usaha wajib menjamin ketertelusuran tadi ya, informasi dari bahan yang digunakan. Pelaku usaha harus menangani produk yang tidak memenuhi kriteria halal dan pelaku usaha wajib menjamin produk yang tidak memenuhi kriteria halal tadi tidak dijual ke konsumen yang mempersyaratkan produk halal. Nah, pemantauan dan evaluasi, nah ini tadi ya. Jadi pelaku usaha harus melakukan audit internal, audit di dalam organisasinya ya, minimal satu kali setahun ya Bapak Ibu ya. Jadi siapa yang Bapak Ibu audit? Jadi penyelia halal itu melakukan audit terhadap seluruh SDM yang ada di situ ya. Kemudian melakukan audit terhadap bahan yang digunakan, audit terhadap proses produksi halalnya, nah, itu semua harus dilakukan Tulis bulan tadi. satu kali setahun. Tahu Pak. Iya, Rajin banget.
Kemudian pelaku usaha harus melakukan kaji ulang manajemen untuk evaluasi penerapan SJPH ya. Eh, jadi jadi jangan percaya-percaya aja sama sama ini sama anggotanya gitu ya. Harus harus dites lagi ya, harus ditanya lagi ke anggota-anggotanya ya tentang apa pengetahuan dia terhadap kehalalan tadi. Pelaku usaha harus memiliki prosedur audit internal dan kaji ulang manajemen. Jadi dia harus ada itu ya prosedurnya. Kemudian pelaku usaha harus memelihara bukti pelaksanaan audit internal dan kaji ulang ya. Jadi kalau sudah melakukan audit itu hasil auditnya harus disimpan dengan baik gitu. Nah ini pelaku usaha harus melaporkan daftar komposisi bahan dan PPH setiap 6 bulan sekali pada BPJPH ya. Jadi itu sekarang yang diterapkan ya sebagai pengganti sertifikat halal yang berlaku seumur hidup tadi. Jadi sertifikat halalnya berlaku seumur hidup, tapi dia punya kewajiban melaporkan setiap 6 bulan sekali. Nah ini terakhir nih slide terakhir ya. Eh, nah semua yang saya sampaikan tadi itu intinya adalah Bapak Ibu harus membuatnya di dalam suatu dokumen yang disebut dengan manual halal. Ya, manual halal. Jadi di dalam manual halal itu mulai dari manajemennya seperti apa, ya, siapa saja yang terlibat di dalam manajemen usaha tadi, kemudian bagaimana apa tanggung jawabnya, ya, masing-masing orang di dalam pelaku usaha tadi, kemudian bahan yang dipakai apa, proses produksi halalnya seperti apa, evaluasi dan pemantauannya seperti apa, itu harus ada semuanya di dalam manual halal tadi. Jadi manual halal itu tentu disesuaikan dengan skala industri Bapak dan Ibu gitu ya. Kalau yang skala kecil mikro seperti apa. Nah, em, tentu personilnya tidak akan sebanyak dari kalau skalanya skala besar gitu. Oke, itu Bapak dan Ibu yang terkait dengan kriteria SJPH, Sistem Jaminan Produk Halal. Ada yang mau dikomentari lagi atau ada yang mau ditanyakan silakan. Bu, Ya, silakan. izin nanya, Bu. Dengan maaf ngomong dulu ya, Bu. Ya. Mhm. Mungkin aku ya mungkin masih awam mengenai hal tentang hukum halal dan non halalnya. Kan tadi Ibu bilang tentang kriteria bahan gitu ya. Nah ini jadi ada pertanyaan mengenai aku, Bu, Mhm. yang mengenai kriteria bahan. Jadi contoh nih eh, di kafe si A, dia punya piring tapi berbahan plastik dan ada berbahan kaca. Sedangkan itu kita nggak tahu apakah yang produksinya ada punya halal atau belum. Sedangkan maaf ngomong tumbler yang dibawa kata mahasiswa aja, dia kan terbuat dari apa? Stainless steel. Itu pun kita sama-sama tahu kan stainless steel itu kalau pemakaian lama kan bisa berbahaya. Sedangkan plastik ini pun juga kalau dipakai lama berbahaya. Kenapa yang contoh kayak produksi mineral nih dia ada halalnya padahal kan plastik gitu. Ya, halal itu beda dengan berbahaya, Pak. Ya, jadi halal itu tidak sama dengan berbahaya. Kalau berbahaya itu masuk kepada toyib tadi, ya, yang diatur di dalam BPJ, yang diatur oleh BPJPH di dalam kriteria sistem jaminan produk halal itu memang adalah yang halal. Halal itu adalah bahan-bahan yang tidak terkontaminasi oleh bahan-bahan non halal, ya. Jadi kalau tadi plastik itu kan dibuat dari turunan dari minyak bumi kan gitu ya. Nah, selama proses plastik itu memang bahannya banyak ya, bahannya banyak. Jadi setiap bahan-bahan yang dipakai, jadi untuk buat plastik seperti ini itu tidak satu dua bahan, banyak sekali bahannya. Nah, semua bahan-bahan itu tadi harus dipakai semuanya adalah bahan-bahan yang halal. Nah, jadi ketika orang membuat siapa namanya perusahaan yang buat botol plastik ini, semua bahan-bahan yang dipasok ke dia itu dia telusuri satu persatu itu. Bahan ini berasal dari mana, berasal dari mana. Oke. Bagaimana dengan sudut ya kalau udah
mensortir bahan-bahannya. Iya, Hmm. makanya kalau sekarang ini kan belum diterapkan. Ah. Jadi makanya kita sekarang ini, Bapak Ibu yang hadir di sini, tentu adalah dalam rangka menghadapi apa namanya peluncuran resmi, penerapan resmi dari undang-undang yang diterapkan oleh BPJPH. Ya, jadi kalau selama ini ya mungkin Bapak Ibu kita termasuk saya sendiri mungkin tidak semuanya bisa terlepas dari hal-hal yang tidak halal tadi itu. Jauh kayak untuk kita di rumah masing-masing kan nggak kan jauh dengan hal itu gitu. Iya, ya jadi apa yang Bapak Ibu apa yang kita lakukan di sini saat ini adalah untuk mewaspadai diri kita ya. Apalagi Bapak dan Ibu adalah pelaku usaha. Pelaku usaha itu akan memberi makan orang lain, orang banyak. Kalau Bapak dan Ibu dengan sadar melakukan sebuah hal yang bukan menggunakan bahan-bahan yang tidak halal, maka tentunya itu resikonya kan kita tanggung sendiri, ya. Nah, seperti itu. Ya, jadi dengan diterapkannya nanti eh, apa namanya sertifikat halal ini untuk semua pelaku usaha dan itu akan resmi diluncurkan di tanggal apa? 18 Oktober itu. Nah, maka semuanya itu memang sudah tidak seperti sekarang ini lagi gitu, ya. Nah, gini Bu, Iya, karena kita datang sini kan mengikuti apa nih Bu, untuk mendapatkan nanti label halal. iya. Nah, yang menjelang label halal ini keluar, apakah harus kayak sistem penyembelihan ayam yang tadi dari awal dulu? Apakah harus kita tergantung dia punya label halal dulu, makanya kita dapat, atau enggak? Kan enggak semua rumah potong ayam ini punya label halal. Iya, betul. Banyak yang Nah, tidak punya. ya, makanya itu yang mau ditanyakan Bu. Jadi kalau seandainya nih kan kita mau ngurus nih Bu untuk di kantin. Mm-mm. Nah, apakah harus kita minta label halalnya dulu atau enggak? Jadi Bapak Ibu pastikan saja dulu, pastikan Ya. saja bahwa Bapak Ibu membeli bahan-bahan baku tadi itu dari tempat-tempat yang halal gitu. Nah, ini dia nggak punya label halal, tapi dia melaksanakannya dengan secara halal. Gimana? Boleh. Bisa, Masuk bisa. halal? Ya, Ya, masuk nah, halal. karena kan kita melihat secara potongnya syariat Islamnya ada Iya. halal, ya kan? Tapi dia nggak punya label halal. Buktinya tuh Nggak ada dia punya label. Nah, kenyataannya nggak ada. itu tuh berdampak nggak dalam kita melaksanakan ini? Iya, saya kan belum bisa juga nih memastikan Ya. bagaimana pemerintah mengeksekusi ini di tanggal 18 Oktober itu, ya. Tapi yang jelas, sebagai seorang pelaku usaha, Bapak Ibu mohon memastikan saja, Iya. ya, untuk meminimalisir eh, penggunaan bahan-bahan non halal di dalam bahan baku yang Bapak Ibu gunakan, gitu. Ya, jadi misalkan penjual ayam itu kan banyak, penjaga ayam itu kan banyak di pasar. Jadi dekatilah penjual ayam yang memang Bapak Ibu lebih yakin, oh orang ini nih eh, cara nyembelihnya lebih benar gitu. Dia kalau untuk ayam itu dia tidak sertifikat halal. Dia yang bersertifikat Iya. itu adalah si julehanya, Ya. si julehanya. Ya. Ya, jadi kalau Bapak Ibu mendatangi juru sembelih halal, maka itu sudah halal. Ayamnya tidak di label halal, tidak. Ya, ada yang ada jasa julekanya gitu kan. Iya. Yang sekarang kan kebanyakan belum ada. Soalnya kan nggak semua orang yang sadar akan itu. Mm-mm. Ya, mungkin dari sekarang saja kita bisa lebih waspada gitu ya, lebih bisa waspada. Yang ini memang PR kita sama-sama sih, bagaimana membuat para pemotong ayam atau pemotong sapi atau kambing itu mau mengikuti eh, pelatihan juleha itu gitu. Ya. Ada sosialisasi dari pemerintah. Iya, sosialisasinya sudah terus berlangsung, tapi Di media, di Sumbar ini itulah di itu. medianya. Sekarang mau Iya, banyak motong-motong yang luar biasa. kami selalu menyebarkan Bu, sosialisasi. ke masjid-masjid, semua masjid-masjid, Kan ya. banyak orang yang beli itu nggak tahu masjid. Maksudnya? Dia nggak sosialisasi ya.
bukan hanya ke masjid gitu. Mungkin ada berbentuk Ber- ya ada hal banyak ya ibaratnya kita di perang ada serangan udara, darat, laut, benteng pertahanan. Nah kalau misalnya sosialisasikan ke masjid gitu kan, nah bisa jadi di masjid itu dia tidak hadir di sana gitu kan. Nah itu kan untuk yang ini ya, yang kurban ya. Sementara kan kayak seperti orang Saudi kan rumah potong dan lain gitu kan. Nah itu kan ya, tidak terdeteksi tuh dia apakah memang Jadi jadi yang khusus untuk sosialisasi penyembelihan ini itu tidak hanya LPH atau halal center saja yang bergerak. Itu dari bukan departemen apa namanya dinas peternakan itu mereka juga turun tangan. Jadi di Sumbar ini sebetulnya dinas peternakan khusus di Padang lah, dinas peternakan itu memang itu kerjanya. ya, karena Nah, kami memang berusaha karena terjebak. Di saat kita tanya, ini gimana penyembelihannya, ada baca Bismillah, nggak usah gitu. Oh lah iya Bu, wah orang Islam. Sementara kita lihat kan dia udah potong-potong begini saja tuh, gitu. Ya gitu kan, tapi cepat gitu kan, cepat gitu kan. Ya berprasangka baik saja sih. iya. Memang itu adalah satu PR besar untuk kita terutama di Sumbar ini, Ya. di mana kebiasaan Islam turun temurun itu sudah apa ya? Islam turun temurun itu sudah menjadi bagi sebagian orang itu sudah menjadi jaminan saja bahwa apa yang dia lakukan itu adalah halal aja gitu. Jadi membentuk, merubah mindset mereka itu salah satu yang susah. Tapi mudah-mudahan lah kalau pemerintah memang berkomitmen untuk menegakkan sertifikat halal ini. Contohnya kan kayak kami di sini kan datang ke sini itu perhatian karena ada desakan. Nah, dari pemerintah harga masuk barang ini harus ada label halal. Berarti kan ini juga bisa diberlakukan kepada Iya, mereka yang masuk itu. Kecuali kalau memang pasar itu kan beda, karena kan lebih mahal pribadi. Nah kalau ini kan lebih edaran yang akan bisa masuk ke beberapa. Oh, ini kan karena kantinnya UNP ya, tentu harus iya. Jadi kita sertifikat. kalau memang target kita tuh dari dalam dulu, Ya. hotel juga itu kita suruh gitu kan. Dan orang juga dari luar kok enak makan di UNP dan bersertifikat halal gitu kan. Ini adalah menjadi sesuatu banget di luar sana. Iya. Amin. Ya, kalau memang ini gerakan awalnya di UNP, ini akan mengalami pasar di luar gitu, didukung saja. Gitu. Karena saya sendiri masuk produk ini ke LPG itu salah satu syarat harus ada label halal. Kan. Kalau enggak kan bisa jalani setahun laku juga itu kan tapi ngejar halal nih gitu kan. Itu sebagai ini ya karena kan untuk kalangan sendiri. Tapi karena memang kita ini masuk partainya besar di apa ya di pihak pemerintahan mau nggak mau ya kita harus ikuti aturan. Ternyata memang masih banyak ilmu yang harus ditambah. Terutama saya sendiri yang selama ini menganggap ya halal saja nggak toyib gitu kan. Jadi lebih ke komposisi bukan ke tempat apa yang namanya tuh fasilitas gitu. Nah ini juga menyangkut mengenai plastik ini kan eh, apa ya memang kalau yang bening itu kan plastiknya beda. Nah intinya kalau plastik ini kena panas termasuk panas suhu di mobil, nah itu memang terkontaminasi. Berarti kitanya yang mau waspadai. Iya, itu masuk ke dalam kategori toyib lagi gitu. Yang toyib. Eh, oke. Beli Yang aja Bu, iya, silakan Pak. menjelang 18 Oktober itu Bu. Mm-mm. Jadi kita berhati-hati seperti apa yang sudah kita laksanakan. Ini sih yang kita beli ini semuanya kan nggak ada legal halalnya tuh. Kayak ini Ada. pipet segala macam. Pipet itu nggak ada legal halalnya tuh Bu. Nggak ada legal halalnya pipet. tuh. Enggak, pipet itu kan keluaran dari ini ya, dari airnya. Oh, bukan maksudnya yang Sedotan Sedotan ini Bu, Oh. sedotan ini. Iya, iya. Nah, Itu nggak ada. Emang nggak ada. Iya, ngapa gelas cup itu nggak ada legal halalnya. Banyak yang nggak ada legal Iya. halalnya yang kita pakai sekarang ini. Iya, betul. Heeh. Nah, Makanya Bapak harus waspada. jadi menjelang tanggal 18 Oktober kita hati-hati aja kita. Betul. Ya, hati-hati aja kita. Jadi nanti setelah 18 Oktober bagaimana pula gebrakan pemerintah baru kita ikuti itu. Iya.
sekarang pun ada yang nggak halal yang sudah terpakai oleh kita, tapi kita nggak tahu. Tuhan aja nggak marah tuh. Kalau nggak tahu tuh, kalau nggak tahu tuh nggak dihukum bu. Tapi kalau kita tahu kita pakai itu baru berdosa. Nah, begitu. Jadi kalau untuk sementara menjelang ada ketentuan, apakah pemerintah ini memang di belakangnya ada? Apakah dia akan periksa KP saya nanti? Nah, gitu. Saya buat ini, saya buat mie. Dan legal halal saya ada. Apakah dia lihat mie saya tuh, dia periksa halal apa enggak? Itu tergantung pribadi yang Mas. Iya. Jadi untuk itu yang namanya halal sama-sama kita perhatikan supaya yang kita bikin itu halal, halal untuk kita, halal untuk konsumen. Nah begitu. Iya, memang itu tujuan tujuan kami mengadakan ini, Pak. Minimalisir. Enggak ke tele-tele kita. Iya, siapa yang bertele-tele, Pak? Pergi ke sini segala macam. Nggak ada yang bertele-tele dari tadi, Pak. Nggak ada yang bertele-tele. Jadi, Jadi itu aja Bu. Jadi kita hati-hati aja kita menjelang tanggal 18 Oktober itu kita buat. ya, jadi tujuan fungsi saya di sini adalah memberikan ilmu kepada Bapak dan Ibu. Iya, Ya, itu. nah jadi itu tugas saya adalah menyampaikan apa yang ditetapkan oleh BPJPH, nah kepada pelaku usaha. Nah sekarang itu kembali ke Bapak dan Ibu masing-masing, Iya. gitu ya. Di saat kita ikut pelatihan, itu sertifikat yang ikut pelatihan ini kapan keluar? Oh, itu nanti panitia yang melakukan. Kapan Kalau itu? dijamin lulus nggak nih semuanya? Nah, kalau jamin lulus tentu ada tesnya. Oh, ada tes. Iya, ada pretest kan kemarin kan? Ya. Nah, nanti ada post testnya gitu. Udah lulus nah lagi, jadi naik kelas lagi. Oke, iya. Iya, itu remedi. Jadi itu Pak Lurah. Baik, ada lagi Bapak dan Ibu? Tidak ada? Oke, ya kita cukupkan sampai di sini. Yang di Zoom bagaimana? Ada tanggapan kah? Diobrolin banyak nanya. Tidak ada ya? Oke, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu. Kita akhiri kegiatan presentasi tentang kriteria sistem jaminan produk halal ini. Semoga apa yang kita diskusikan tadi itu ada hikmahnya bagi Bapak dan Ibu semuanya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya yang di Zoom juga berapi-rapi ya. Yang jilbabnya kurang rapi, Bapak Arnold Romayo. Kayaknya ada tampan sekali, so handsome.
Fotonya. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih Bapak. Ya, terima kasih. Di kita IPA terpadu di lantai 2 nanti kita download lagi Bu karena kita masih belum kalian di mana Cukup itu penuh gitu. iya Gitu. mungkin sekian dari saya, salah dan janggal saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya juga mohon maaf ya Bapak dan Ibu ya kalau ada salah-salah kata. Terima kasih Ibu. Ya. Harusnya ada Kak, cuman tadi kan beberapa peserta datangnya itu ya. Dan ada yang banyak yang baru. Maksudnya 50% yang baru masuk. Bisa lebih banyak lagi. Yang Dibawa ini. enggak, besok kami sediain lagi untuk di sana Bu. Terima kasih Kak. Iya. Saya mau izin besok ya. Ya. Di nomor dari Panggil tadi gimana Bu? Panggil tadi gimana? Ya, Ya. saya kirim anak saya hanya kelasnya bisa jaga di sana. Jadi kalau misalnya kita mau offline, lapornya ke kakak atau ke abang? Online. Kalau anak sebenarnya ke bapak sih kan, soalnya bapak yang akan tahu kan, oh yang ini benar bisa di online kan atau enggak. Soalnya besok kemungkinan ada acara, belum. Karena saya sih ada kerjaan gitu. Jadi belum tahu bisa izin atau enggak. Kirain cuma hari ini aja gitu.
Ya sampai hari ini rencana aja kan kita online. itu kan simulasi Simulasi Sampai masih apa? Iya. Gimana Bu? ada yang mau ditanya Ya. oleh silakan. Ini masalah yang di hari Senin. Hari Senin kan ada tes ini. Sementara nanti itu sudah kayak ini. Megang HP sih. Kalau saya kan Kalau lagi nggak tahu. Senin kalau lagi jam kerja itu kan sebenarnya untuk yang KM itu cuma 2 kali ya. Cuma karena kita gabung dengan bulan, jadi kita dapatnya yang 3 hari itu. Nanti kami bicarain nanti ya gimana. Kalau diganti harinya aja Atau diganti harinya hari libur. Ya. Pokoknya jangan kena bisa pegang HP ya ganti. Tapi emang nggak bisa Kalau diganti hari Sabtu. diganti hari yang susah yang boleh. Udah lagi bisa harusnya sama yang lain 3 hari harusnya kemarin baik lagi ganti. Nah, emang sih udah masa libur tuh. Gitu ya. Kalau jam kerja itu nggak bisa. Tapi sama anggota nggak bisa. Tegusan kan? Iya. Oke, nanti saya lagi mau dikasih itu. Ya. Ya, Bu. Karena malam tadi itu karena baru Masih ada di bensin tadi. Ah, itu masih nggak tahu yang mana. Ya, Ini dari aku jelas. atau salah apa? Ini rendang sayang goreng. Itu. Rendang. Terima kasih ya Bang. Terima kasih ya. Ya, Pak. Sudah saya aja. yang nasnya apa pun diambil silakan diambil. Berarti salah satu seharusnya punya itu. Tapi apa biasanya dia nggak bisa loh, Bang? Tapi kita apa saja juga. Alhamdulillah. Tapi Kalau kita mungkin bunda, kalau saya sudah pendidikan itu sebetulnya. nggak kurang jalan asli tuh, Bang. Biasanya gitu sih sama bapak kemarin tuh ada juga siapa yang nggak bawa karena disuruh bawa aja. Jadi kita kan misalnya emang untuk itu dan yang peserta sendiri yang kayak mungkin disisain untuk besok dan gue ke rumah Bu Linda. Berapa tentang teman firman? Udah OTW dia, Bang. Si Farhan kemana, Bang? Selalu lagi. Bang tahu sama Bang Aji? Emang tahu abang dari Bang Aji?